Empat sahabat memenuhi meja kerja Mark dengan laptop masing-masing. Mereka memeriksa dengan serius. Kenapa bisa proyek besar begini? Dan sudah deal. Malah dana investasinya sudah masuk 50%. Tapi satu pun dari kita nggak ada yang tahu, kata Dim keras. Kau sendiri pun tak tahu kan? Jadi sudahlah. Yang penting sekarang proyek ini lanjut dan milik kita, ujar Steve. Kita memang kurang teliti tentang hal ini. Tapi kalau bukan bos yang bertarung dengan pihak Aussie, lalu siapa? Tim cadangan? Nggak mungkin kan? Tim cadangan itu harus tetap izin bos sedarurat apapun itu. Jadi ini hasil kerjaan siapa? Clay bersuara. Selagi mereka masih berargumen, Mar sudah menemukan si oknum pelaku. Daripada membahas dengan buta, Mar mengirim pesan ucapan terima kasih pada pihak Aussie dan balasannya membuat Mar terpana. Terima kasih kembali Mr. Mark, sekretarismu memang luar biasa. Saya ingin bertemu langsung dengannya saat nanti saya ke Indonesia. Itu balasan pesan yang diterima Mark. Senyum tipis langsung merekah di bibir Mark. Ibu anak-anakku itu memang hebat. Apa sih yang dia nggak bisa kuasai? Dia selalu membuatku terkejut. Tadi subuh pun tak kuduga dia memulainya dan bisa mengimbangiku. Tunggu. Dia belajar dari mana itu? Senyum Mark timbul tenggelam. Dia yang sedang berpikir menangkap tingkah Mark itu. Bos, kau kenapa? Aha, aku tahu. Proyek itu pasti si kuda binal kan? Aku tak ragu, pasti dia. Iya kan bos? Sekretaris baru kita itu selalu hebat. Dia jago nego dan ahli menyusun strategi. Pasti itu hasil pekerjaannya, si kuda binal. Seru Dio sambil berdiri gembira, merasa bisa menebak dengan benar. Apa katamu? Sekretaris kita. Dia sekretarisku, jaga kata-katamu, sela Mark Judas. Alana? Ini hasil kerja dia? Masuk akal, dia ahli dalam hal ini. Pasti dia, kata Dim setuju. Gimana bisa dia? Masuk kerja aja bisa dihitung jari, sela Clay membantah. Jaga mulutmu, Mar melotot pada Clay. Kau saja yang tak melihatnya, tapi dia datang kerja kok, bahkan bisa sampai pagi. Tadi saja aku bertemu dengannya saat dia akan naik taksi untuk pulang. Sepertinya dia begadang dan bekerja keras. Dia terlihat lelah dan mengantuk, kata Dim melirik pada Mark. Tak, sebisa mungkin Mar menahan untuk bersikap biasa saja dan tanpa reaksi dengan omongan Dim itu. Tapi hatinya bergemuruh. Dim bertemu Alana tadi. Pantas saja Dim curiga. Mar pura-pura cuek. Aku juga tak tahu kalau dia datang bekerja, tapi saat aku bangun tadi ada sarapan bubur tersedia. Jadi kupikir mungkin itu Alana. Aku menelponnya tapi dia nggak mengangkatnya, kata Mar meraih handphonenya. Dia datang tapi kau tidur saja? Bego amat sih bos, apa kau sudah mati rasa? Malah tidur, rugi, cerocos dia gusar. Steve tertawa. Bos kan bilang tidur, siapa tahu tidur bareng, iya enggak? Ledek Clay. Kalian ini, apaan sih? Lihat nih, aku menelponnya berkali-kali, ingin tanya tentang bubur itu, tapi enggak diangkat. Lihat. Nih kalian lihat dan periksa sendiri handphoneku. Aku sampai menelpon Dewa anakku untuk menanyakannya karena Alana tak mengangkat handphonenya, kata Mar menunjukkan bukti dia menelpon Alana yang tak diangkat. Dio meraih handphone Mark dan memeriksanya. Hei, aku ini kenapa? Kenapa pula aku repot-repot membela diri dan harus menunjukkan bukti? Aku tidur dengan Alana, siapa yang bisa larang? Gerutu Mark dalam hati. Iya benar, ternyata bos menelponnya tapi nggak diangkat. Ada juga riwayat bos menelpon Dewa. Ah bos ini gimana sih? Sayang amat dia datang malah dianggurin, kata Dio dan mengembalikan handphone Mark. Mark jadi jengkel. Mungkin saja dia begadang berhari-hari mengerjakan proyek ini dan sengaja tak bilang pada kita. Dia juga nggak memberitahuku. Tapi itu bukan masalahnya, nanti aku akan tanya padanya. Yang penting proyek itu sudah pasti milik kita. Sekarang kalian kembali ke ruangan kalian. Ngapain ganggu aku di sini? Kata Mar mengusir sambil menatap empat sahabat. Dasar nggak peka, gerutu Dio menutup laptopnya. Empat orang itu berjalan keluar dari ruangan Mark. Dia sih enak, bangun tidur udah ada sarapan. Kita kerja mati-matian,
Ditanya udah makan apa enggak juga. Dasar bos nggak pengertian, padahal dapat proyek yang untung besar kan? Dio ngedumel, tapi Mar tetap cuek walau mendengarnya. Sepeninggal 4 sahabat, Mar senyum-senyum sendiri. Hari ini hari yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Alana akhirnya takluk dan kerjasama bisnis dengan Australia bisa dilanjutkan. Mar bersorak. Ibu anak-anakku itu memang hebat, dia hebat. Dia harus mendapatkan bonus ekstra dariku. Bonus lebih dari tadi subuh, berkali-kali. Alana putri negara, awas kau ya. Kau membuatku tambah kaya sekarang. Aku ingin cepat-cepat pulang dan membuatmu tak bisa bangun-bangun. Hanya dengan memikirkannya, gairah Mar terpancing dan meledak-ledak kembali. Dia pun bersiap untuk pulang lebih cepat, tapi sebuah telepon menghalanginya. Ada rekan bisnis lainnya yang mau datang dan sudah ada di lobi Dirgantara Company. Mau gak mau, Mar tidak jadi pulang cepat. Apa boleh buat, belum bisa pulang, tapi nanti malam juga bisa sepuasnya. Batin Mar menghibur diri sendiri. 3, 2, 1. Di ruang bawah tanah, Dika membangunkan Alana. Mom, sudah sore, makan dulu. Apa Mommy sakit? Tanya Dika sambil meraba dahi Alana. Alana menggeliat dengan mata setengah terbuka. Nak, apa kau lapar? Tanya Alana sambil mengusap kepala Dika. Dika udah makan berkali-kali, Mom. Daddy mengirim makanan enak banyak sekali. Justru Mommy yang belum makan karena tidur terus dari pagi. Apa Mommy sakit? Kata Dika membuat Alana kaget dan terlonjak. Ini jam berapa? Tanyanya mencari handphonenya, tapi handphonenya mati. Dari kemarin dia lupa mencarger handphonenya. Ini udah sore, Mom. Tadi Kak Dewa yang ke rumah sakit. Jawab Dika sambil tersenyum lucu. Kembali Alana tersentak. Aduh, udah sore. Ara, Mommy belum nengokin dia. Ini gara-gara Alana jadi linglung sendiri. Mommy kenapa sih aneh begini? Dika tertawa. Gak apa-apa nak, Mommy cuma ngantuk. Semalam Mommy bekerja di kantor Daddy sampai pagi tadi. Itu sebabnya Mommy ketiduran. Sekarang Mommy mau ke rumah sakit, juga harus ketemu rekan bisnis Paman Andre. Maaf ya nak, nanti malam kita ngobrol lagi. Mommy buru-buru, kata Alana melompat dari tempat tidur dan langsung ke kamar mandi. Tapi Mom harus makan dulu, teriak Dika, tapi Alana tak mendengarnya. Dika naik ke rumah putih dan melapor pada Mika. Mika sampai terdiam mendengarnya. Mika pikir Alana pergi, makanya tak terlihat dari pagi. Ternyata dia tidur. Apa dia sakit atau kelelahan? Saat Alana muncul dan pamit, Mika menarik tangannya. Makan dulu biar cuma sedikit nak. Apa kamu sakit? Tanya Mika. Enggak, Ma, cuma ngantuk aja. Lana kerja sampai subuh. Semoga Mar dan 4 orang konyol itu sudah memeriksa emailnya. Mereka itu lebih banyak gak serius. Kerja begitu aja tapi lambat banget. Maaf ya, Ma, tapi sekarang Lana buru-buru harus ketemu dengan klien. Kata Alana berusaha melepas genggaman Mika pada tangannya. Tapi makan dulu nak, biar hanya beberapa suap. Sini Mama suapin, bujuk Mika. Mau gak mau, Alana duduk dan disuapi Mika. Tapi saat dia melihat jam di handphonenya, Alana buru-buru berdiri. Alana mengadu tanpa sadar. Kenapa nak? Apa ada yang sakit? Kau terluka? Mika khawatir. Alana jadi tersadar. Enggak mah, enggak apa-apa. Lana pergi ya, kata Alana berbalik pergi. Mika menatapnya, merasa ada sesuatu, apalagi melihat cara jalan Alana yang agak beda. Nak, kau sakit? Apa kau lagi menstruasi? Jalanmu kok begitu? Tanya Mika sedikit berteriak. Mendengar itu Alana berbalik lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya melotot. Dia berhubungan badan dengan Mar tadi subuh. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Alana langsung membuka tanggalan di handphonenya. Dia jadi lebih melotot. Sekarang sedang masa suburnya. Alana frustasi dan agak bingung. Dan dia terkejut saat Mika sudah memegang tangannya lagi. Nak, ada apa? Tanya Mika lembut, tapi Alana tidak meresponnya. Dia sedang linglung dan bingung sendiri. Apa dia akan hamil lagi?
Gimana caranya supaya tidak hamil? Alana sibuk membatin. Mah, itu Mah. Aduh, Alana benar-benar bingung dan malu. Dia merasa canggung untuk bertanya pada Mika. Mika pun ikut bingung. Ada apa? Kok bingung gitu? Apa mama nggak boleh tahu? Tanya Mika lagi. Mah, apa ada cara supaya nggak hamil? Akhirnya Alana bersuara setelah terdiam berpikir. Hamil? Supaya nggak hamil? Itu ya caranya harus ikut kontrasepsi, Nak. Tapi kenapa kau perlu itu? Kau kan, apa Mark? Mika yang gelagapan. Alana menjadi sangat malu, mukanya seperti kepiting rebus. Dia benar-benar merasa sangat konyol karena secara tidak sengaja dia sudah memberitahu Mika. Karena canggung dan salah tingkah, Alana hanya bisa berbalik pergi meninggalkan Mika. Aduh, aku benar-benar bodoh. Dasar konyol. Awas kau, Mar Putra Dirgantara. Aku akan membalasmu, Mark. Aku gak mau hamil lagi. Gak mau. Alana berlari-lari kecil sambil berteriak mencak-mencak. Mika yang bengong jadi tertawa ngakak mendengar hal itu. Dia merasa sangat bahagia untuk Mark. Matanya sampai berkaca-kaca sambil tertawa. Pak Yono yang sedang berdiri di sudut ruangan ikut bahagia. Dia tersenyum karena dia mendengar dan melihat semuanya. Sementara Mar di kantor menjadi frustasi. Tak henti-hentinya rekan bisnis datang bertemu dengannya dan kerjaannya otomatis jadi menumpuk lagi. Itu artinya dia tak bisa pulang untuk memberi bonus pada Alana. Jangankan berkali-kali, sekali saja tak sempat. Kepala atas dan bawahnya sama-sama pusing. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. 'Cause you're amazing, just the way you are.